Ya, pemirsa, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% di kuartal 2 membawa Indonesia keluar dari resesi. Namun Indonesia tak bisa langsung berlegah hati karena tantangan terbesar di kuartal 3 sudah menghadang. Ya, bagaimana tentunya strategi agar positifnya bertumbuh atau positif pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di zona positif dan tidak kembali terkoreksi seiring lonjakan kasus COVID-19. Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri PPN Kepala Bappenas, Bapak Suharso Manoarfa. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Pak Suharso, ini kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,07% year on year di kuartal 2 ini melompat sangat signifikan ya Pak, dari 0,74% di kuartal 1 ini. Kita lihat apa tentunya sebenarnya booster utamanya Pak? Ya, pertama kita harus mensyukuri ini juga satu indikasi bahwa pulihnya daya beli masyarakat. Setidak-tidaknya dengan situasi pandemi ini tidak terjadi demand shock, dan itu bisa dijaga oleh pemerintah ketika kita memberikan bantuan sosial, dan saya kira itu efektif sekali, dan ini memulihkan daya beli, dan dengan demikian konsumsi rumah tangga tumbuh positif. Dan kita tahu bahwa kontribusi dari konsumsi rumah tangga itu mendominasi PDB kita, kira-kira sekitar 57%. Jadi itu salah satu boosternya. Selain memang kita ketahui bahwa ini juga adalah low base effect ya, dari tahun lalu ketika pada Q2 kita mengalami kontraksi 5,32%. Jadi kalau kita lihat dari situ, maka sekali lagi yang patut kita lihat dengan tingkat pertumbuhan ini, pertama dari sisi konsumsi, dan kalau kita lihat dari konsumsi ini, kalau kita lihat dari Q2 ke Q1 ke Q2 yang sekarang ini, konsumsi naiknya kira-kira sekitar 3,17%, investasi juga naik 2,30%, dan dengan demikian dan yang lain-lain naik mendekati 1%, sehingga 0,61%, sehingga total general semua 7,07%. Jadi ini sumber pertumbuhan ekonomi pada Q2 dibandingkan dengan Q2 tahun lalu. Jadi itu kalau kita lihat yang lalu yang mengalami kontraksi dengan 3,2 itu adalah tertinggi tentu adalah di investasi dan juga di tingkat konsumsi. Dan sekarang konsumsi sudah pulih, dan mudah-mudahan ini bisa bertahan. Dan kalau kita lihat juga secara gradual pertumbuhan investasi kita mulai mengalami kontraksi yang dalam pada Q2 tahun lalu, kemudian sedikit membaik pada Q3 tahun lalu dan Q4, kemudian di Q1 sudah mendekati 0, dan tahun ini dia sudah positif. Sehingga mudah-mudahan ini juga kita lihat PMI ya, indeks Purchasing Manager Index yang kita lihat pada bulan Juni yang lalu, Mei dan Juni lalu itu sudah di atas 51-52%, menunjukkan sebenarnya sudah ada pemulihan di sektor supply. Jadi yang kita syukuri bahwa ketika kita terjadi pandemi itu kita bisa menjaga demand side tidak mengalami shock yang mendalam, karena ada social cushion yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi pada saat yang sama dengan adanya relaksasi pada sektor supply, maka tidak terjadi supply shock. Dan dengan demikian kita bisa menjaga ritme ini. Memang tidak ada rumus atau tidak ada resep yang ajaib pada situasi unprecedented ini di seluruh dunia. Yang paling penting adalah prosesnya, dan prosesnya ini kita sudah bisa buktikan, dan pemerintah menggunakan pendekatan-pendekatan yang teknokratik, based policy,
Bahkan untuk pendekatan kesehatan kita menggunakan scientific based policy, jadi semuanya serba terukur. Karena itu kami pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas dan tentu untuk tetap membangun optimisme di masyarakat. Saya kira itu. Baik. Meskipun memang juga dorongan-dorongan dari belanja pemerintah, konsumsi pemerintah juga ikut memacu pertumbuhan. Baik, Pak, terkait dengan konsumsi. Nah, ini kan tadi Anda katakan memang konsumsi di kuartal 1 dan kuartal 2 ada peningkatan sekitar 17%. Nah, tapi kalau kita juga lihat konsumsi rumah tangga yang merupakan pilar utama PDB ini kan akhirnya tadi berhasil tumbuh positif 5,93%, Pak, setelah tumbuh minus dalam 4 kuartal berturut-turut. Ini kalau dilihat apa sih sebenarnya penopang utama, karena jika dilihat sebenarnya kan perekonomian dan usaha sampai saat ini belum begitu pulih sepenuhnya akibat pandemi ini. Ya, pertama pada waktu kita mengalami kontraksi dan konsumsi masyarakat juga turun drastis, kalau kita lihat di kontraksi mengalami minus 5,52 itu, kita lihat juga diiringi dengan indeks keyakinan konsumen yang pada waktu itu jatuh terjerembab ke angka 82,14 dan pada saat ini sudah kembali ke 104,42 sehingga masyarakat berani untuk belanja, untuk melakukan konsumsi. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan dan pergerakan ini, tentu makanan minuman kembali tetap, meskipun transportasi dan komunikasi yang memimpin, dan utamanya juga adalah ada pembalikan di sektor pariwisata, di mana restoran dan hotel sudah mulai sedikit pulih. Jadi tampak bahwa kita bisa lihat juga dengan penjualan eceran ya yang tumbuh 11,62%. Dan ini menjadi penguatan, ya, dan penguatan itu yang seperti saya sampaikan tadi, makanan, minuman, dan seterusnya. Kemudian juga penjualan wholesale, termasuk mobil, sepeda motor juga mengalami kenaikan sebagaimana dilaporkan oleh BPS. Ya, dan ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur nanti kita lihat dari sisi sisi produksi bahwa sumbangan kontribusi dari sektor industri manufaktur juga cukup signifikan. Demikian juga terjadi pertumbuhan dari perjalanan transportasi baik laut, darat dan udara, dan saya kira ini menggembirakan di tengah-tengah mobilitas yang masih kita lakukan pembatasan untuk mengkontain strain Delta yang cukup tinggi basic reproductive number. Oke, baik. Baik, Pak Sarto, kita tahu bahwa pertumbuhan ini atau pertumbuhan cukup akseleratif lah di kuartal 2. Namun tantangan mungkin akan meningkat lagi nih di kuartal 3 seiring kita ketahui bahwa pemberlakuan PPKM darurat yang berlanjut dengan PPKM level 3 atau 4 sejak Juli lalu. Ini kalau kita lihat outlook di kuartal 3, Pak, akan seperti apa? Bisakah kira-kira kita menjaga zona positif atau justru kita ada potensi kembali lagi ke minus? Ya, mudah-mudahan positif ya, karena berbagai skenario sudah coba disusun juga oleh Bappenas. Kita berharap year on year, artinya end of the year, itu kita masih akan bisa tumbuh positif, setidaknya bisa di atas 4%. Sepanjang misalnya kita bisa di Q3 dan Q4 ini rata-rata bisa bertahan di 5%. Maka di tahun 2021 ini kita bisa membukukan pertumbuhan ekonomi di sekitar angka 4%. Dan tentu sumber-sumber pertumbuhan yang sekarang ada akan kita jaga, kita pelihara. Tetapi sekaligus memang pada saat yang sama kita juga harus
mengkonten penyebaran keterjangkitan dari virus COVID-19 ini. Karena apabila itu juga terjadi, tentu mobilitas akan semakin terbatas dan itu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi dan sumber-sumber pertumbuhan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Baik, terakhir Pak Suharso, jadi bagaimana proyeksi angka pertumbuhan ekonomi tahun ini menurut Anda dengan adanya second wave di pertengahan tahun ini? Saya kira sepanjang kita mampu ya, mengelola ini dan terutama kita akan mengejar tingkat vaksinasi yang tinggi. Bapak Presiden berharap pada akhir tahun ini kita sudah mencapai herd immunity, ya. Jadi yang tadinya bulan Maret kita tarik sampai di bulan Desember, sehingga dengan demikian vaksinasi akan didorong sebesar-besarnya mulai bulan Agustus ini. Dan dengan vaksinasi yang tinggi ini kita berharap akan terjadi relaksasi dari PPKM sehingga mobilitas dari penduduk bisa terbuka lagi, tetapi tetap dengan memperhatikan, menegakkan protokol kesehatan. Sebagaimana juga dilakukan oleh semua negara-negara di dunia. Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada resep yang manjur untuk semua dalam situasi yang unprecedented ini. Saya kira itu, jadi optimisme tetap harus kita tanamkan dan mudah-mudahan sekali lagi yang harus sesuatu yang menggembirakan kita semua, langkah-langkah yang kita lakukan itu on the right track. Baik, kita harapkan tentunya ini tidak hanya sebagai angin segar saja, tapi ini jadi angin optimis kita bisa melewati atau pertumbuhan ekonomi kita tadi bisa tumbuh ke positif. Terima kasih Pak Menteri. Pemirsa, demikian pembicaraan kita bersama dengan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Manoarfa.